Di tengah kebahagiaan Luna Maya dan Maxim Bottir yang baru saja resmi menikah pada tanggal 7 Mei tahun 2025, muncul pria di TikTok yang malah menilai pernikahan tersebut tak sah menurut agama Islam. Akun TikTok Sirojudin Asubki mengomentari akad nikah Luna dan Maxim yang berlangsung sangat khidmat di Bali. "Nikahan Luna Maya tidak sah," tulis akun tersebut dalam video yang diunggahnya. Kemudian dia menjelaskan mengapa pernikahan Luna Maxim tersebut dinilainya tak sah. Bukan pendapat pribadi, dia membawa-bawa ajaran agama Islam bahkan merujuk pada salah satu kitab. "Mohon maaf ya, ini antara ijab dan qabulnya terlalu lama pemisahnya. Harusnya setelah ijab langsung qabul, jangan nunggu mik, langsung nyambut terhadap ijabnya tersebut," katanya. Kemudian dia menjelaskan tentang ijab dan qabul lebih detail lagi. Kalau ada pemisah yang lama antara ijab dan qabul, maka nanti akadnya tidak sah. Kalau tidak sah berarti pernikahannya tidak sah, jelasnya. Dia menyebut kalau maksimal jeda dalam ijab dan qabul maksimal 1 kali menelan ludah atau tarikan nafas. Sementara dalam video akad Luna Maya, Maxim membutuhkan waktu sampai 3 detik untuk menjawab ijab. Pria itu mengutip satu penjelasan dari kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab karya ulama besar mazhab Syafi'i, Imam Nawawi. Ketika ada pemisah yang lama antara ijab dan qabul, maka tidak sah pernikahannya tersebut. Andaikan ada pemisah antara ijab dan qabul, tapi pemisahnya ini hanya sebentar seperti hanya menelan ludah, atau menarik, atau berhenti bernapas. Jelasnya mengartikan sebuah bacaan dalam bahasa Arab. Menurutnya, menelan ludah atau menarik napas sehausnya tidak lebih dari 1 detik. Sementara itu, dia menghitung waktu Maxim menjawab ijan dari kakak Luna Maya, Tipi Jabrik, lebih dari 1 detik. Nelen ludah nggak sampai 1 detik, mengambil napas tidak sampai 1 detik. Sedangkan di dalam video tersebut saya lihat durasinya nyampai 3 detik, berarti melebihi batas maksimal antara ijab dan qabul. Kalau melihat dalam ilmu syariat berarti akadnya tidak sah, bebernya. Jika akadnya tidak sah, maka pernikahan Luna Maya dan Maxim Bottir juga menurut syariat Islam tidak sah. Dia pun menyentil saksi nikah Luna dan Maxim yakni Raffi Ahmad dan Irwan Musri. Menurutnya, saksi nikah memiliki peran penting dalam akad tersebut. Harusnya bukan hanya orang penting, pejabat atau kerabat, namun orang yang paham syariat agama Islam. Saksi nikah juga yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat dan ikut menanggung dosa pernikahan yang tidak sah itu. Di akhir video, pria berpeci itu menyarankan agar Luna Maya dan Maxim Bottir mengulangi lagi akad nikahnya. "Saran saya untuk Mbak Luna diulangi lagi akad pernikahannya. Tidak perlu ramai-ramai, cukup akadnya saja yang diulangi untuk menjaga-jaga, untuk ikhtiar. Itu tidak menjadi masalah," katanya. Pria ini pun meminta pendapat netizen tentang penjalannya tersebut di kolom caption. "Kira-kira menurut teman-teman sah nggak?" tulisnya pada postingan Jumat, tanggal 9 Mei tahun 2025. $25 tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Luna Maya Sugeng binti almarhum Uhud Bambang Sugeng dengan mas kawin tersebut 7,5 gram logam mulia $2025 dibayar tunai. Mohon maaf ya, ini antara ijab dan qabulnya ini terlalu lama pemisahnya ya. Harusnya ketika ijab itu langsung qabul, jadi jangan ada pemisah. Jadi jangan nunggu dulu mik, itu harusnya langsung nyambut terhadap ijabnya tersebut. Kalau ada pemisah yang lama antara ijab dan qabul, maka nanti akadnya itu tidak sah. Kalau tidak sah berarti pernikahannya pun tidak sah. Maksimal pemisah antara ijab dan qabul itu sekedar menelan lidah atau dia itu mengambil napas, itu maksimalnya ya. Jadi jangan terlalu lama antara pemisah ijab dan qabul, sebagaimana di sini dijelaskan di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, "Idza takhalala baina ijabi wal qabuli zamanun tawilun lam yasihha." Ketika ada pemisah yang lama antara ijab dan qabul, maka tidak sah pernikahannya tersebut. Wa in takhalala bainahuma zamanun yasirun yajri majrul bai'i wa qat'un nafsi. Andaikan ada pemisah antara ijab dan qabul, tapi pemisahnya ini cuma sebentar, seperti hanya menelan ludah, atau dia itu mengambil napas atau berhenti bernapas, itu kan sebentar, menelan ludah nih.
itu gak nyampe 1 detik. Ketika mengambil nafas itu gak nyampe 1 detik. Sedangkan di dalam video tersebut itu ketika saya lihat durasinya itu nyampe 3 detik. Berarti melebihi batas maksimal pemisah antara ijab dan qabul. Kalau melihat dalam ilmu syariat berarti itu tidak sah akadnya. Kalau tidak sah akadnya berarti tidak sah juga pernikahannya. Dan juga perlu diketahui untuk saksi ini harusnya adalah orang yang paham terhadap ilmu syariat, bukan hanya orang yang mempunyai nama atau orang yang mempunyai harta yang banyak atau orang yang dia itu berpengaruh. Jadi jangan yang seperti ini yang diutamakan, tapi yang paham terhadap ilmu syariat. Karena saksi ini menjadi tolak ukur kesahan di dalam pernikahan. Kalau saksi mengesahkan pernikahan padahal pernikahannya ini secara syariat, secara aturan tidak sah, maka saksi dia akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Dan pernikahannya berarti ini ketika berduaan itu menjadi sebuah kemaksiatan. Berpegangan tangan menjadi maksiat. Ketika wik-wik hubungan badan berarti dia itu melakukan sebuah perzinahan. Dan nanti anaknya itu menjadi anak perzinahan kalau misalkan seperti itu. Dan ini sangat fatal sekali. Makanya di dalam pernikahan itu ini adalah sebuah ibadah ritual yang sangat-sangat harus diperhatikan karena ini adalah ibadah. Jadi saran saya untuk Mbak Luna diulangi lagi akad pernikahannya ya. Tidak usah rame-rame, cukup akadnya saja yang diulangi lagi untuk menjaga-jaga untuk ikhtiar. Itu tidak jadi masalah. Namun pria itu langsung diserbu netizen yang kebanyakan menghujatnya karena seolah-olah mencari kesalahan di pernikahan Luna dan Maxim. Itu penghulu lebih paham ilmunya, ngapain repot sih mikir sah gak sahnya. Ada penghulu itu, komentar netizen. Lagian ngapain sih mas, harus ngurusin akad nikahnya Luna Maya? Ada penghulu di situ, cibir netizen lain. Tengok dulu batasannya yang dianggap zaman Towil baru klaim tidak sah. Jangan terburu-buru menyalahkan, dalam referensi yang jenengan baca itu bukan batasan. Coba tengok ianahnya, kata netizen lain. Beberapa juga membalas dengan penjelasan rinci tentang akad nikah. Tetap sah bang, yang dimaksud pemisah atau jeda itu jika jedanya ada banyak makna. 1. Jeda dengan kalimat lain sebelum bacaan kabul. 2. Jeda karena mempelai laki-laki ragu-ragu. Semisal ada orang penderita gagap mengucapkan akad dengan terbata-bata dan ada jeda panjang namun dia tidak ragu-ragu dan benar-benar berniat yakin menikahi, maka tetap sah. Islam itu agama yang memberi kemudahan dan tidak suka mempersulit umatnya. Wallahu a'lam bisawab, jelas netizen lain. Tambahan informasi, Luna Maya dan Maxim Botir akhirnya menikah pada tanggal 7 Mei tahun 2025 setelah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun. Pernikahan ini membuat banyak orang bahagia, terlebih fans Luna Maya karena idolanya akhirnya melepas masa lajang di usia 41 tahun. Apalagi dengan masa lalu Luna yang sudah jadi rahasia umum. Namun ada pria yang usianya 10 tahun lebih muda mencintai dan menerima kekurangan Luna. Gara-gara saya membahas Luna Maya dalam pernikahan, padahal saya tujuannya itu hanya edukasi agar di dalam pernikahan itu lebih hati-hati ya. Tapi banyak sekali orang yang mencaci, yang memaki dan sebagainya. Apalagi yang satu ini ya. Ini gara-gara Raffi Ahmad yang menjadi saksi itu adalah orang kaya dan juga artis, katanya begitu. Ingat bu ya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum wala ila ahsabikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak akan melihat terhadap pangkatnya, Allah tidak akan melihat terhadap hartanya, Allah tidak akan melihat dia itu artis atau siapapun. Walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah akan melihat terhadap hatinya dan juga amal kebaikannya. Kalau dia amalnya baik, maka dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Tapi kalau dia amalnya tidak baik, walaupun dia itu artis, itu bukan jadi jaminan bahwa dia itu akan selamat. Seperti itu ya, bukan saya mengatakan bahwa Raffi Ahmad tidak akan selamat, namun di dalam masalah ini, di dalam masalah akad pernikahan itu harusnya yang menjadi saksi itu adalah orang-orang yang memang paham betul. Jadi kalau ibu tidak setuju ya jadi masalah, silakan. Saya hanya mengingatkan, saya hanya edukasi agar untuk teman-teman, untuk orang-orang yang mau menikah itu harap hati-hati di dalam akad, di dalam saksi, di dalam penghulunya itu harus yang benar-benar paham. Jangan hanya dia itu mempunyai gelar saja tapi memang harus menguasai. Bukan saya mengatakan mereka tidak menguasai, tapi memang yang namanya manusia kan ada tepatnya khilaf. Mungkin mereka juga lupa atau gimana. Saya tidak mengatakan bahwa beliau-beliau itu adalah tidak paham. Tidak, saya tidak mengatakan beliau-beliau itu tidak paham. Mungkin saja mereka itu lupa, begitu ya. Jadi kalau anda yang nggak setuju ya silakan, nggak jadi masalah saya. Ya, kalau mau datang ke Cianjur ya silakan.